Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Eko Agustina dari kelas PAIG. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan. Dapat kita ketahui bahwa pendidikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di masa depan. Pendidikan tersebut berperan sebagai membentuk pribadi manusia yang baik dari segi tingkah laku, watak, dan juga untuk mengembangkan potensi. Implementasi kebijakan sangat penting dikaji dan ternyata implementasi kebijakan itu tidak hanya sekedar menerapkan saja. Di dalam prosesnya implementasi kebijakan itu memunculkan berbagai persoalan. Di beberapa kebijakan pemerintah di berbagai negara menunjukkan bukti-bukti ketidakefektifan penerapannya. Langsung saja, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, dana, serta kemampuan organisasional yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan oleh kelompok. Sedangkan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan diberlakukan untuk seluruh anggota masyarakat. Jadi, dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat dan dapat mengatur perilaku yang bertujuan untuk menciptakan nilai baru dalam anggota masyarakat. Nah, kebijakan itu dapat menjadi rujukan utama para anggota organisasi ataupun anggota masyarakat dalam bertingkah laku, dan kebijakan umumnya itu bersifat problem solving dan proaktif. Yang kedua, fungsi implementasi kebijakan pendidikan. Fungsi implementasi kebijakan pendidikan ada beberapa, yang diantaranya itu pertama, pedoman untuk bertindak, kedua, pembatas perilaku, dan yang ketiga, bantuan bagi pengambil keputusan. Jadi, berdasarkan penegasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi kebijakan itu dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan dapat juga untuk mengarahkan suatu kegiatan dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai apa tujuan yang telah diinginkan. Yang ketiga, model proses kebijakan pendidikan. Dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan satu model saja, tetapi dapat dilakukan dengan beberapa model. Yang diantaranya yang paling dominan itu yang pertama itu model sistematik, yang kedua model instrumental, yang ketiga model ad hoc, dan yang keempat model importat. Selanjutnya yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Jadi dalam implementasi kebijakan pendidikan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu pengaruh kondisi negara berkembang terhadap penerapan kebijakan pendidikan dan pengaruh sekolah. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terhadap penerapan kebijakan pendidikan. Terus yang ketiga, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penerapan kebijakan pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.